Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Mamang-mamang sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita berbincang lebih lanjut, mari kita baca Fatihah sebagai wujud cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para tabiin, dan para ulama, wabil khusus guru kita yang kita cintai, Mama Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan. Semoga dengan bacaan Fatihah ini tersambung ruhani kita, menyadarkan betapa bahagianya kita telah ditakdirkan Allah untuk bertemu beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Memang sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita berbincang lebih lanjut, saya mohon untuk awalnya untuk memahami bahwa nanti yang akan saya sampaikan adalah suatu hal yang mamang-mamang sekalian tidak harus membenarkan, karena saya nanti akan cerita tentang contoh-contoh konkret di dalam kehidupan nyata, yakni pada saat orang itu berzikir. Tapi ini pengalaman nyata, sehingga tentu pengalaman seseorang tidak bisa kita samakan dengan pengalaman orang lain. Pertama saya akan cerita dulu tentang seorang klien ya, atau pasien saya itu. Beberapa bulan lalu saya didatangi oleh mas-mas usia 30-an tahun ya. Beliau itu punya kejadian yang unik. Kalau habis sholat, kemudian zikir yang biasa itu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu dia itu selalu mutah. Jadi kalau berzikir, membaca zikir itu selalu mutah. Ya tentu sebuah paradoks sebenarnya. Kan kalau orang berzikir harusnya hatinya tentram, lebih bahagia. Tapi si Mas ini rupanya tidak demikian. Ini tidak terjadi kepada beliau. Jadi kalau berzikir, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, itu mutah. Yang orang Jawa itu namanya mutah cecek. Jadi mutahnya tidak sekedar mutah biasa, tapi mutah yang berlebihan. Nah, tentu orang berpikir macam-macam, karena walaupun sekarang sudah dunia modern, sudah seperti dunia informasi, dunia teknologi sudah luar biasa, tetapi rupanya bawah sadar kolektif kita itu masih senang menghubungkan hal semacam ini dengan dengan sihir, dengan dengan jin, genderuwo dan lain sebagainya. Nah, si Mas ini itu berpikir demikian. Jadi dia berpikir bahwa di dalam dirinya itu ada yang ganggu, ada jinnya. Sehingga kok kalau habis sholat harusnya berzikir itu enak, kok malah dia mutah. Dia terus datang kemana-mana ya. Kalau sekarang kan ngetren namanya ruqyah sudah ruqyah bahkan sampai ke ke Banyuwangi, sudah ruqyah. Ya katanya modelnya yang syar'i atau yang tidak syar'i gitu, kata beliau. Tetapi rupanya yang dulunya dia hanya habis maghrib saja dia mutahnya, tetapi akhir-akhir ini ketika beliau datang ke tempat saya itu hampir setiap sholat begitu. Sehingga beliau kalau sholat di masjid atau di rumah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung sudah tidak berani baca zikir atau baca wirid. Nah, saya memahami hal-hal semacam ini ya. Saya meyakini ya, problem-problem fisik yang kita alami
itu sebenarnya disebabkan oleh sampah-sampah psikologis yang menumpuk di dalam batin kita. Saya telusuri beliau, saya tanya, saya ajak ngobrol dengan dengan santai, rileks gitu. Pada akhirnya beliau bercerita begini. 6 tahun yang lalu ya, ketika usia beliau 24 tahun itu beliau memang bekerjanya di Semarang ya. Beliau punya niat nikah, kemudian pulang ya, rumah beliau itu di daerah Pemalang itu. Beliau pulang dari tempat kerja ingin menyampaikan kepada bapak ibunya ya, bahwa dia ingin nikah. Ketika sampai di rumah, ibunya memang bekerja di luar ya. Bapaknya itu pedagang, kalau ibunya itu kalau tidak keliru itu PNS. Nah, ketika beliau pulang ke rumah, dia buka pintu rumah. Ya, ini maaf ya. Beliau melihat bapaknya bersetubuh dengan tetangganya. Itu kejadian yang luar biasa yang mengguncangkan jiwanya. Saat itu kemudian beliau tanpa ya tentu karena kemarahan yang meledak ya, bapaknya dipukulin, dihajar sampai masuk rumah sakit. Nah, terjadilah konflik batin yang luar biasa antara saya harus berbakti kepada orang tua, tetapi orang tua saya kok begitu dan saya sudah memukulinya sampai masuk rumah sakit. Makanya terjadi konflik yang luar biasa yang terjadi 6 tahun yang lalu. Saat itu dia berusaha menentramkan hatinya dengan baca zikir, sholat kemudian baca zikir. Tetapi ketika beliau baca zikir, justru yang teringat adalah bayangan bapaknya yang sedang berselingkuh itu. Itu bayangan yang muncul pada saat dia zikir. Sehingga ada perlawanan batin, terus ada rasa jijik itu dia mutah. Awal-awal tahun mulai secara sadar ya, di pikiran sadarnya itu beliau bisa mengendalikan. Akhirnya beliau menikah dan sampai sekarang punya anak. Tetapi rupanya ingatan itu tidak serta-merta hilang 100%. Ingatan itu terus menghantui beliau. Sehingga beliau kalau habis sholat, itu ingatannya selalu muncul bayangan peristiwa buruk yang pernah beliau alami. Nah, setelah saya memahami peristiwanya ya, setelah memahami latar belakangnya yang demikian itu, kemudian saya bertanya kepada beliau, Mas, siapakah yang paling jenengan cintai di dunia ini? Yang paling jenengan saya. Beliau bilang, anak saya yang kedua yang umurnya 3 tahun. Saya menganjurkan beliau, kalau habis sholat, kalau mau berzikir, tidak usah berzikir khusus, misalnya habis sholat bilang Allah, ingatlah bayangan anak Mas yang usia 3 tahun itu. Jenengan bayangkan wajahnya, jenengan sadari betapa jenengan mencintainya, jenengan kemudian Mas syukuri kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan dianugerahi Allah amanat anak. Jadi maksud saya adalah ketika seseorang membaca zikir, si emas ini baca zikir, dia segera terkoneksi dengan bayangan positif. Sesuatu yang menimbulkan emosi positif, bukan sesuatu yang menimbulkan emosi negatif. Nah, emosi positif yang rupanya paling mudah beliau akses adalah informasi tentang anak beliau, bayangan anak beliau. Terus saya ajari demikian si Mas ini, kalau dia baca zikir, bayangkan wajah anaknya, syukuri kehadirannya, alhamdulillah Allah sudah memberikan beliau amanat anak. Lambat laun sampai beberapa minggu kemudian si Mas ini hilang gejala-gejala yang tidak enak itu. Ada lagi saya ingin sampaikan satu lagi contoh. Ada mbak ini. Si mbak ini beliau usianya sudah 33 tahun ya. Bagi perempuan barangkali ini sudah, karena beliau
rupanya belum menikah ya. Uniknya, beliau itu kalau kalau sudah dilamar orang, itu selalu muncul emosi negatif. Misalnya awalnya waktu belum dilamar itu, beliau lemah lembut ini, si Mbak ini sudah lemah lembut, baik. Gitu. Tapi ketika sudah dilamar, si Mbak ini tiba-tiba muncul perilaku buruknya. Dia curigaan, dia pemarah, dia agresif. Sehingga kemudian laki-laki yang mendekat dengan beliau yang sudah melamar itu selalu mundur dari lamaran. Ini sudah berlangsung lebih dari 3 kali. Jadi setiap laki melamar, senang, kemudian melamar, kemudian reaksi beliau berubah, kemudian tidak jadi lagi menikah. Ya tentu ya seperti tadi, orang langsung berpikir kalau orang Jawa ini disenengi jin, jangan-jangan orangnya disenengi jin sehingga tidak ditutupi auranya katanya. Nah, tetapi setelah saya berdiskusi, ya, berbincang dengan beliau, sebenarnya ketemu problem atau peristiwa buruk yang pernah beliau alami. Jadi waktu beliau dulu, waktu mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Semarang, ya, dia punya pacar. Nah, suatu ketika beliau diperkosa oleh pacarnya, jadi dipaksa diperkosa oleh pacarnya. Tetapi seminggu kemudian pacarnya itu menikah dengan sahabatnya. Maka itu menjadi peristiwa trauma yang luar biasa yang menghantui pikiran si Mbak ini. Tanpa beliau sadari, beliau menggeneralisasi bahwa laki-laki itu jahat seperti itu. Nah, jadi setiap beliau berinteraksi dengan laki-laki yang sudah melamar beliau, itu muncul ketakutan seperti masa lalu, dikhianati, takut untuk dibohongi, dan lain sebagainya. Sehingga setiap beliau berhubungan dengan orang yang sudah melamar beliau, muncul perilaku negatifnya. Jadi perilaku negatif beliau yang pemarah, yang pencuriga, itu muncul karena peristiwa buruk yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, beliau datang ke tempat saya itu karena uniknya, kalau dengar azan, kalau di masjid itu kan sebelum azan ada qori, itu ada bacaan Quran dulu ya. Itu ketika mendengar itu, beliau selalu badannya bergetar, berkeringat dingin. Jadi kalau dengar qori, di masjid ada qori, kemudian ada azan, itu beliau berkeringat dingin. Sehingga beliau kalau sudah, terutama menjelang maghrib, yang paling sering ada qori dan itu kan menjelang maghrib, itu beliau di kamar mengurung diri. Nah, kemudian apa yang terjadi sebenarnya itu? Yang terjadi adalah beliau itu sudah terlalu sering, ini istilah saya terlalu sering, dibawa ke orang-orang macam-macam. Dibawa ke Ustadz ini, dibacain Al-Quran. Tetapi beliau tidak bisa melepas tadi trauma yang luar biasa itu, sehingga nyuwun sewu, ada semacam dalam tanda petik trauma terhadap bacaan Al-Quran. Jadi kalau ada Al-Quran dibaca, justru akses yang beliau alami adalah dia mengingat peristiwa dulu itu, pacarnya yang berkhianat, atau peristiwa waktu dia diperkosa. Nah, jadi sebenarnya ya, berzikir ya, itu teknik yang bisa kita lakukan adalah waktu kita berzikir itu kita mencoba untuk mengakses dulu peristiwa-peristiwa indah di dalam kehidupan kita, sehingga waktu kita berzikir, kita lebih mudah untuk menghayati keindahan berzikir. Jadi misalnya, saya berzikir, saya mengingat wajah ibu saya. Waktu saya, subhanallah, saya ingat wajah ibu saya. Kemudian, bayangan ini saya hubungkan dengan Allah. Ya Allah, terima kasih Ibu sudah menyayangi saya. Ya Allah, terima kasih Ibu dulu sudah berjuang untuk mendidik kami anak-anaknya. Nah, ketika saya lakukan itu, maka ini lebih mudah sebenarnya kita bisa menghayati zikir.
nanti ketika kita sudah terlatih untuk seperti itu, nanti kita bisa mengobati trauma-trauma psikis itu dengan pelan-pelan waktu zikir kita menghadirkan peristiwa buruk yang kita ingin bersihkan. Jadi misalnya kita ingin membersihkan dendam kesumat kita. Nah, kita melatih dulu dengan cara yang pertama itu. Jangan langsung ke kita mengingat misalnya saya dendam sama seseorang, kemudian waktu zikir saya berusaha mengingatnya itu mungkin malah mengganggu zikir saya. Kalau belum terlatih. Maka kita melatihnya pertama dengan menghadirkan peristiwa buruk dulu, peristiwa baik yang pernah kita alami atau hal baik yang pernah kita alami untuk kita syukuri. Nanti selanjutnya baru kita sedikit demi sedikit membersihkan, kalau saya sebut konflik-konflik batin yang terjadi di dalam diri kita. Karena sebenarnya begini, saya dari pengalaman menjadi pengobat tradisional 15-an tahun ini, terakhir tahun ini itu saya selalu mengamati begini. Kalau orang jahat-jahat sekalian, wis jahatnya wis sudah lah, pokoknya sudah jahat gitu. Pikirannya sudah elek. Itu justru jarang terjadi konflik batin. Sehingga mereka kalau bahasa itu tidak pernah kesurupan malah. Orang-orang yang kesurupan itu justru orang-orang baik. Orang-orang yang ingin baik tapi realitasnya belum baik. Itu menyebabkan konflik batin. Nah, orang-orang semacam itu yang akan menimbulkan problem-problem fisik maupun psikis itu sebenarnya mereka justru orang-orang baik. Misalnya dulu waktu ujian nasional itu menjadi satu-satunya kriteria kelulusan, dulu kan banyak di SMP dan SMA. Waktu itu saya agak sibuk ini. Karena banyak kesurupan massal di sekolah. Kenapa itu terjadi? Ya karena ada ketakutan untuk tidak lulus. Dan yang kesurupan itu anak-anak baik. Anak-anak yang berandalan yang tidak peduli itu malah tidak ada yang kesurupan. Yang kesurupan adalah anak-anak baik yang dia ingin lulus, ingin membanggakan orang tuanya, tetapi di lain sisi ada ketakutan merasa saya takut untuk tidak lulus. Nah, konflik-konflik batin inilah sebenarnya yang menimbulkan problem-problem fisik maupun psikis itu. Maka kita di dalam agama kita yang indah ini itu dianjurkan untuk menjadi orang soleh. Jadi, orang soleh itu artinya ya, kalau bahasa saya orang soleh itu orang yang tidak berkonflik. Nanti Mang Mumu ini, saya baca di di kamus Al Munawir itu, memang salah satu makna dari soluha yaslahu, jadi makna kesolehan itu adalah damai, tidak konflik. Nah, bagaimana orang tidak konflik? Karena konflik itu kan sebenarnya antara realitas dan harapan itu seperti ada jaraknya. Makanya agar tidak konflik, orang tidak boleh mencintai dunia ini berlebih-lebihan. Karena yang jadi konflik selalu duniawi. Jadi kalau saya pengen punya ini tetapi saya tidak punya, itu nanti terjadi konflik batin saya. Makanya salah satu nasihat dari Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali itu menasihati begini. Laula khamsu khisalin la sarana sukulluhum solih. Seandainya tidak ada 5 hal ini, maka seluruh manusia itu soleh. Soleh itu artinya tidak berkonflik. Jadi soleh itu ada soleh internal, artinya tidak berkonflik dengan dirinya. Karena kita itu sering ngempet. Ngempet itu bahasa Indonesianya apa ya? Sering ya ngempet lah antara sakjane pengen ini tetapi nyatanya begitu. Itu konflik batin. Namanya kesolehan internal. Tapi ada kesolehan eksternal, kita soleh dengan orang. Itu berarti kita tidak berkonflik dengan orang. Nah, salah satu nasihat Imam Ali ya, Sayyidina Ali, bahwa salah satu agar orang tidak berkonflik penghalang orang berkonflik itu al-khirsu ala dunia. Itu karena dia serakah terhadap dunia. Maka memahami dunia apa adanya, tidak berlebih-lebihan dalam memahami dunia, itu sebenarnya adalah kunci-kunci menyelesaikan konflik-konflik batin. Kalau konflik batin ini kita selesaikan, maka insya Allah hati kita itu damai. Nah, itulah pentingnya agama sebenarnya ya, pentingnya agama, tuntunan agama. Misalnya kalau kita sholat, kita hayati betul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah,
semua yang ada di dalam diriku, semua yang menempel di dalam diriku ini hanya milikmu saja. Itu sebenarnya cara paling indah menyelesaikan konflik-konflik batin. Kalau kita masih merasa memiliki secara mutlak terhadap sesuatu, pasti ada konflik. Orang itu uniknya manusia ya, ketika belum memiliki, dia sedih karena tidak memiliki. Tetapi ketika dia sudah memiliki, dia takut kehilangan yang dimiliki. Maka konflik dan konflik itu selalu terjadi, konflik batin. Nah, kalau konflik batin ini terjadi, maka agama kita jadi tidak fungsional. Karena agama ini kan dihadiahkan oleh Allah untuk umat manusia agar kita damai. Ya, jadi harapan saya untuk diri saya sendiri dan mamang-mamang semua, semoga kita dibebaskan dari konflik batin sehingga kita lebih damai. Nanti kita lanjutkan lewat diskusi-diskusi ya, Yatno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.